Did you bet me shit? I don't tell no more, okay? If you don't let. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Fajasahana dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, di sini kita masuk ke pembahasan yaitu mengenai tafsir Nusantara, khususnya kepada seorang tokoh tafsir yang terkemuka, yaitu Mahmud Yunus. Jadi beliau ini sangat relevan dengan berbagai isu modern. Di sini kita akan membahasnya melalui 3 aspek utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kita ketahui dulu apa itu kognitif. Kognitif adalah aktivitas mental yang berkaitan dengan proses berpikir kita, persepsi, dan pengolahan informasi. Kognitif juga mencakup kemampuan otak untuk menerima dan memproses informasi dari indera. Selanjutnya yaitu afektif. Apa itu afektif? Afektif adalah aspek psikologis yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, minat, dan nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang. Afektif juga mempunyai kemampuan seseorang untuk mengontrol dan mengekspresikan emosinya secara tepat dan efektif. Selanjutnya yang terakhir yaitu psikomotorik. Psikomotorik adalah aktivitas fisik yang berkaitan dengan prosesnya mental dan psikologi. Psikomotorik juga melibatkan koordinasi antara saraf dan otot untuk mengontrol gerakan tubuh kita. Terus kita akan masuk ke pembahasan mengenai dari tafsir dan karya beliau. Jadi di sini kita pahami bersama bahwasannya karya beliau bisa menjadi pedoman untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pembahasan kita pada kali ini. Alangkah baiknya kita mengetahui dulu biografi dari seorang tokoh tersebut, yaitu Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, dilahirkan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 1899 Masehi atau 30 Ramadan 1316 Hijriah di Desa Sungayang, Batu Sangkar, Provinsi Sumatera Barat. Beliau berasal dari keluarga tokoh agama yang cukup terkemuka di daerahnya. Ayahnya bernama Yunus bin Incek, berasal dari suku Mandailing, dan ibunya bernama Hafsah binti Imam Samiun. Kegiatan sehari-hari Mahmud Yunus bekerja sebagai petani. Selain itu, Yunus bin Incek juga menjadi pengajar di surau dan menjadi imam dengan sebutan Imam Nagari di surau tersebut, yang didirikan oleh mertuanya bernama Engku Gadang Muhammad Tahir bin Ali, orang yang mendirikan sekaligus menjadi pengaruh di surau di wilayah tersebut. Adapun ibu dari Mahmud Yunus adalah seorang yang buta huruf, di mana beliau tidak pernah sama sekali mengenyam masa pendidikan di desanya. Memiliki julukan Posa dari suku Canaigo, dan pekerjaan sehari-harinya adalah penenun kain tradisional di Minangkabau. Dan selanjutnya yaitu karya beliau. Yang pertama, sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Bisa dilihat pada tahun 1979, cetakan kedua. Buku ini menggambarkan secara luas tentang sejarah, pertumbuhan, dan perkembangan pendidikan Islam di beberapa daerah di Indonesia, termasuk pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam, mulai dari surau atau langgar, pesantren, madrasah, maupun sekolah-sekolah Islam lainnya. Selain itu, buku ini juga menceritakan tokoh dan organisasi Islam yang tumbuh dan berkembang di akhir abad 19 dan awal abad 20. Selanjutnya yaitu ada di Durus Al-Lughah tahun 1992. Buku ini terdiri dari 3 juz. Secara garis besar, buku ini berisi tentang pengenalan dan pengajaran bahasa Arab yang dilengkapi dengan contoh atau tamrinat sehingga memudahkan siswa atau santri untuk memahaminya. Tafsir Nusantara adalah warisan intelektual yang unik.
Seorang tokoh, Muhammad Yunus, telah berhasil menghubungkan ajaran Al-Quran dengan konteks sosial budaya masyarakat kita. Karya tafsir beliau tidak hanya menjelaskan teks-teks Al-Quran, tapi juga memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat pada masanya. Namun, mengapa ini penting bagi kita sekarang? Karena banyak isu modern seperti toleransi, radikalisme, hingga tantangan sosial lainnya dapat dipahami lebih baik melalui pendekatan tafsir yang kontekstual dan berbasis lokal. Dengan ini Muhammad Yunus dikenal melalui karya tafsirnya yang menggunakan pendekatan sederhana namun mendalam. Salah satunya adalah tafsir Al-Quran Al-Karim. Dalam karyanya ia sering menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan menyesuaikan maknanya pada realitas sosial masyarakat Nusantara. Sebagai contoh, dalam isu yang ada pada sekarang, minim toleransi, beliau menafsirkan Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin dengan penafsiran Muhammad Yunus. Dari ayat ini sebagai penegasan prinsip toleransi beragama. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan sikap tegas dalam keyakinan namun tetap menghormati perbedaan dengan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jadi ini sangat relevan dalam konteks masyarakat pluralistik seperti di Indonesia, di mana toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial dengan menekankan pentingnya hidup berdampingan dengan damai meski berbeda keyakinan. Penafsiran ini sangatlah relevan untuk menjaga keharmonisan di masyarakat yang plural seperti Indonesia tadi. Karya beliau juga menekankan pentingnya pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan, dan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad Yunus percaya bahwa pemahaman agama yang baik akan menciptakan masyarakat yang lebih maju dan beradab. Bagaimana kita menyikapi tafsir Muhammad Yunus dan ulama Nusantara lainnya? Pertama, kita harus menghargai karya mereka sebagai warisan intelektual yang membuktikan bahwa Islam dapat diterapkan dalam berbagai konteks budaya. Sikap ini penting untuk melawan anggapan bahwa tafsir Al-Quran hanya bisa dipahami dengan pendekatan Timur Tengah. Kedua, bagaimana kita menyikapi tafsir Muhammad Yunus dan ulama Nusantara? Ada beberapa. Yang pertama, kita harus menghargai karya mereka sebagai warisan intelektual yang membuktikan bahwa Islam dapat diterapkan dalam berbagai konteks budaya. Untuk melawan anggapan bahwa tafsir Al-Quran hanya bisa dipahami dengan pendekatan Timur Tengah. Kedua, sikap kita terhadap perbedaan pendapat haruslah bijak. Tafsir Nusantara mengajarkan kita untuk tidak fanatik terhadap satu pandangan, melainkan membuka diri terhadap pemahaman yang beragam. Ini penting terutama dalam menghadapi isu radikalisme yang sering muncul dari sikap sempit terhadap penafsiran agama. Setelah memahami kognitif dan afektif yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi, langkah konkret apa yang bisa kita lakukan? Yaitu menghidupkan kembali karya tafsir Nusantara. Mari kita mulai dengan mempelajari kembali tafsir Muhammad Yunus dan ulama Nusantara lainnya. Ini bisa dilakukan melalui kajian tafsir di masjid-masjid, komunitas, atau bahkan media sosial yang telah beredar. Membangun narasi Islam yang ramah dan moderat dalam menghadapi tantangan seperti intoleransi. Kita bisa mengutip tafsir Muhammad Yunus sebagai rujukan untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang damai dan menghargai keberagaman. Mendorong pendidikan berbasis nilai Islam yang kontekstual seperti Muhammad Yunus yang sangat menekankan pendidikan. Kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai tafsir Nusantara ke dalam kurikulum pendidikan agama untuk generasi muda. Memanfaatkan teknologi. Dengan berkembangnya media digital, kita bisa menyebarkan penafsiran moderat ulama Nusantara melalui platform online seperti podcast, YouTube, atau seminar-seminar yang telah dilakukan. Tafsir Muhammad Yunus dan ulama Nusantara lainnya adalah harta intelektual yang harus kita lestarikan. Pengetahuan mereka tidak hanya relevan untuk masa lalu, tetapi juga memberikan solusi atas isu-isu modern yang kita hadapi hari ini. Apa yang telah saya jelaskan dari pembahasan kita pada kali ini, kita bisa menciptakan masyarakat yang damai, toleran, dan berkemajuan. Semoga video ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.